Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kita memulai untuk kebaktian online kita di rumah masing-masing. Biarlah kita persiapkan diri kita akan mulai kebaktian ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ikut berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang indah di pagi hari ini. Dalam kesempatan kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tapi kami bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu akan mengalir atas kami. Pimpin sertai kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Kami percaya Engkau turut hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Pagi adik-adik, apakah sudah pada mandi semua? Ada yang belum mandi kah? Wah, kenapa belum mandi? Tapi tidak apa-apa, kita bersama-sama dulu untuk memuji nama Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini, pagi yang cerah, matahari telah terbit. Biarlah kita juga dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari terbit matahari. Terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, muliakan nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, tinggikan Dia sekarang dan selamanya. Kita pakai gerakannya ya adik-adik. Terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, muliakan nama Tuhan. Putar balik, besarkanlah nama Tuhan, tinggikan Dia sekarang dan selamanya. Puji Tuhan, biarlah kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik, kalau tadi pagi kita udah bangun, udah mandi, ataupun belum mandi, kita udah sarapan, tapi udah olahraga belum? Kayaknya belum nih. Gimana? Kita olahraga ya? Kita akan jalan bersama Yesus. Kita tuju untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Mari, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
serta Yesus selamanya. Sebentar dulu Kak Gilbert dan Kak Evaro. Kalau tadi kita jalannya cuma biasa nih kayak gini-gini. Nah kita lihat ya, kalau nanti suruh turun kita akan turun. Kalau kita naik lagi. Kalau jongkok, jongkok sambil berjalan. Ya, kita olahraga. Oke, kita coba lagi. Kak Gilbert, Kak Evaro. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap turun. Jalan serta naik serta Yesus selama. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, turun lagi, kita naik lagi. Apakah capek? Masih terus turun lagi. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan. Adik-adik udah capek? Belum. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Asik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Asik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Adik-adik saja ya, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Yunus. Biarlah kita persiapkan diri kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyikan Bapakku datang padamu. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah
ada setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik yang nyanyi ya semuanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mana suaranya adik-adik, lebih keras lagi. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama ya adik-adik. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Entah hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yo, terima kasih Om Martin untuk pujiannya. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi pelaku firman. Kami menjadi anak-anak yang baik melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Hari ini Om Yunus akan cerita apa ya? Masih seputar tentang hewan-hewan yang ada di hutan. Ketika itu sedang terjadi musim panas. Dan ketika musim panas ada hewan yang sangat kecil. Siapa dia? Ya, semut. Semut dia rajin sekali bekerja. Semut di musim panas dia sedang mengumpulkan bahan makanan. Dia mengumpulkan makanan-makanan, dia simpen di tempat lumbungnya, dia simpen di rumahnya. Supaya nanti ketika musim dingin, si semut ini tetap bisa makan. Nah, adik-adik tahu enggak? Di Indonesia itu ada berapa musim ya? Berapa? 5? Oh enggak, ada 2 musim. Indonesia itu negara di wilayah tropis dan
negara-negara di wilayah tropis biasanya memiliki dan pasti memiliki 2 musim. Musim apa? Musim panas atau kemarau dan musim hujan. Nah, ada negara lain yang mereka memiliki 4 musim. Nah, semut ini tinggal di sebuah negara yang memiliki 4 musim. Apa aja 4 musim itu? Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Siapa di sini suka musim dingin? Wih, musim dingin itu sebenarnya musim yang tidak enak loh adik-adik. Kalau kita lihat di Frozen ya, ada musim dingin, seneng kayaknya ya, bagus. Tapi sebenarnya musim dingin itu, wah tidak enak. Kenapa? Karena udaranya sangat dingin. Terus tidak ada yang bisa tumbuh di musim dingin, sehingga nggak ada bahan makanan. Jadi seperti semut tadi, dia di musim panas ngumpulin makanan supaya nanti ketika musim dingin semut masih bisa makan. Mengapa? Karena dia punya bahan makanan yang dikumpulin. Wah, semut ini suka bekerja keras. Tiba-tiba adik-adik, ketika semut lagi bekerja, ada temannya datang. Temannya itu seekor belalang. Wah, seekor belalang dia lompat-lompat ketemu si semut. Kemudian dia tanya kepada semut, "Hei semut, kamu lagi ngapain?" Semut berkata, "Aku sedang ngumpulin bahan makanan supaya nanti ketika musim dingin aku tidak kelaparan." Terus semut nanya kepada belalang, "Belalang, kenapa kamu nggak ngumpulin makanan?" Jawab belalang apa? Belalang tertawa. Semut, ngapain ngumpulin makanan nih, lihat hutan masih menyediakan banyak makanan. Kalau musim dingin itu masih lama, kita senang-senang aja dulu. Nikmati hidup. Kamu ini kurang kerjaan. Udah sini main sama aku. Tapi semut gak menghiraukan perkataan belalang. Semut tetap mencari makanan, dia mengumpulkan bahan makanan, dia kumpulkan sampai semut merasa, wah ini cukup buat aku makan di musim dingin. Adik-adik tahu tidak? Tiba-tiba musim dingin pun tiba. Ketika musim dingin tiba, belalang masih bisa tertawa karena belalang masih bisa makan. Tapi apa yang terjadi? Musim dingin itu tidak seperti musim dingin biasanya. Musim dingin itu begitu lama, tidak seperti biasanya. Dan belalang mulai gelisah. Mengapa? Karena dia sudah tidak punya makanan lagi untuk dimakan. Sedangkan semut, dia masih bahagia, masih senang, bersuka cita. Mengapa? Dia berlimpah bahan makanan di rumahnya. Kemudian bahan makanan punya belalang habis. Belalang mulai kelaparan, Dan kemudian dia datang kepada semut. "Semut, aku lapar, boleh enggak aku minta makanannya?" Lalu semut pertamanya dia menolak. "Hei, ini makanan buat aku mengumpulkannya. Ketika engkau bersenang-senang, aku bersusah-susah mengumpulkan ini semua. Kenapa kamu sekarang enak-enakan mau meminta makananku?" Waduh, belalang semakin kelaparan dan hampir mati adik-adik. Karena semut kasihan, maka semut membagi makanannya kepada belalang. Akhirnya belalang bisa makan dan belalang berkata kepada semut, "Semut, maafkan aku salah. Aku gak dengar omonganmu. Seharusnya kemarin-kemarin aku gak bersenang-senang. Aku mengumpulkan makanan, aku bekerja seperti kamu. Terima kasih ya semut sudah mau berbagi denganku." Iya, itu cerita tentang belalang dan semut. Ada nggak sih cerita di Alkitab yang mirip-mirip itu? Ya, Om Yunus akan cerita. Suatu ketika di negara Mesir ada seorang raja yang namanya Fir'aun. Fir'aun sedang tidur adik-adik dan dia bermimpi. Dia memiliki 2 mimpi. Ini mimpi yang pertama. Ketika Fir'aun tidur, dia bermimpi. Ada lembu yang gemuk, yang segar, ada 7 lembu, berapa? 7 ya, ada 7 lembu yang gemuk, yang segar, dia keluar dari sungai Nil.
Lembu ini sedang makan rumput. Kemudian muncul lagi 7 lembu yang kurus adik-adik. Dia keluar dari sungai Nil 7 lembu. Ada 7 lembu yang pertama yang gemuk. Kemudian ada 7 lembu yang kurus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk. 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Wah, lalu Fir'aun terbangun. Dia bingung, aku mimpi apa ini kok? Mimpiku aneh sekali. Kemudian Fir'aun tidur lagi. Ketika Fir'aun tidur, oh enggak batuk. Ngorok, mimpi lagi Fir'aun. Mimpinya apa? Fir'aun melihat ada 1 tangkai gandum dan ada bulir-bulirnya, jumlahnya sama 7. Ada tangkai gandum dengan 7 bulir yang gemuk-gemuk, yang berisi, yang padat, yang bagus. Kemudian ada lagi 7 bulir dari tangkai, jadi 1 tangkai ada 7 bulir lagi, itu kurus, enggak bagus. Jadi ada 7 bulir gandum yang bagus, yang gemuk, ada 7 bulir gandum yang kurus, yang jelek. Dan apa yang terjadi? Dalam mimpinya sama. Yang gemuk itu dimakan oleh yang kurus. 7 bulir gandum yang gemuk dimakan 7 bulir gandum yang kurus. Fir'aun bingung, dia bangun lagi. Ini mimpi apa? Maka dia menyuruh seluruh ahli-ahli, orang pintar, orang bijaksana untuk mengartikan mimpinya Fir'aun. Tapi ketika mereka diundang, mereka nggak tahu mengartikan mimpi itu. Nah, ini menarik. Ketika Fir'aun sedang bingung. Nah, bingung, ada juru minuman. Juru minuman ini ternyata punya teman waktu dia di penjara yang bisa menafsirkan mimpinya. Lalu dia ngomong kepada Fir'aun, tuanku Fir'aun, kenapa engkau bingung tentang mimpimu? Aku punya sahabat yang sekarang ada di penjara. Namanya siapa tahu? Namanya Yusuf. Yusuf itu bisa menafsir mimpi tuanku, bisa mengartikan mimpi. Lalu Fir'aun berkata, cepat panggil Yusuf ke sini. Akhirnya Yusuf dilepaskan dari penjara, dikasih baju yang bagus untuk menghadap Fir'aun. Dan ketika Yusuf menghadap Fir'aun, Fir'aun bertanya, Yusuf, benarkah engkau bisa mengartikan mimpi? Maka Fir'aun menceritakan mimpinya itu. Mimpinya apa? Yang pertama, ada 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus. Terus apa? Ada 7 bulir gandum yang gemuk dimakan 7 bulir gandum yang kurus. Lalu Yusuf mulai mengartikan mimpinya. Tuanku, arti mimpi tuanku adalah akan ada 7 masa kelimpahan. Akan ada masa 7 di mana Mesir ini berlimpah makanan. Tapi setelah ada 7 masa kelimpahan, akan ada 7 masa kelaparan. Tidak seperti itu. Lalu Yusuf pun berlanjut memberi nasihat. Tuanku harus bijak. Maka ketika 7 masa kelimpahan harus mengumpulkan bahan makanan itu. Supaya nanti di 7 masa kelaparan rakyat-rakyat di Mesir bisa dicukupi makanannya. Nah, lalu Fir'aun menunjuk Yusuf. Yusuf, engkau adalah orang bijaksana dan aku akan menunjuk engkau menjadi raja muda di Mesir, mengatur segalanya untuk mengumpulkan bahan makanan. Wah. Lewat Yusuf yang berhikmat, lewat Yusuf yang mau belajar dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan hikmat. Negeri Mesir tidak mengalami kelaparan. Bahkan negeri Mesir bisa berbagi dengan yang lainnya. Ya, sampai di sini adik-adik cerita tentang belalang dan semut. Dilanjut dengan cerita bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk menjadi bijaksana. Kami belajar untuk seperti semut yang mau bekerja keras. Seperti semut mempersiapkan semuanya dengan baik-baik.
Tuhan, jadikan kami juga seperti semut yang mau memberi, berbagi dengan belalang. Sama seperti Yusuf yang Tuhan berikan hikmat, sehingga hikmat itu menjadikan dia raja muda di Mesir. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, ayat hafalan kita di Amsal 6, ya. Amsal 6, ayo kita buka Alkitabnya. Amsal 6, ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amsal 6, ayat yang ke-6. Semuanya buka di situ. Kita mau membaca bersama-sama di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu angkat tangannya. Oke. Ya, kita akan baca bersama-sama ya di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ayat hafalan kita di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Ya, sampai di sini adik-adik pertemuan kita. Kita kembali lagi minggu depan di ibadah online, tetap bersama Gia Galunggung, KA Gia Galunggung. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa, syukur pada Allah, Deo Gracias.